Masa sekolah itu masa yang menyenangkan, beribu kenangan yang tercipta dan sulit untuk dilupakan. Lo pernah dengar gak istilah jam kos? Jam kos? Apa tuh? Jam kos alias jam kosong, jam mata pelajaran di sekolah yang kosong. Pastinya karena guru kita absen dengan alasan tertentu. Gak memungkiri memang jam kos adalah saat yang ditunggu-tunggu kita. Kok bisa gitu ya? Karena jam kos adalah kemerdekaan. Bisa ngelakuin apa aja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Syukur-syukur kalau dikasih tugas. Nah, kalau gak ada tugas sama sekali, apa yang bakal kita lakuin? Menurut lo? Share di kolom komentar ya. Sepengalaman gue, gak banyak loh dari kita yang gunakan jam kos itu dengan baik. Biasanya kalau jam kos, kita malah bermain-main. Main gadget, main game online, main ke kelas orang. Sekedar ngegosip tentang si A yang nembak si B. Kumpul-kumpul di luar kelas, atau bahkan tidur di dalam kelas. Mengenang masa-masa itu emang bikin kita senyum-senyum sendiri. Tapi intinya pada saat itu kita secara gak sadar mengartikan sekolah adalah tempat bermain. Sekolah adalah tempat bersenang-senang. Dan ini salah bro. Kalau lo lihat video gue sebelumnya mengenai seandainya kita berkoloni, lo pasti tahu apa yang harus lo lakuin. Gue yakin kalau kita manfaatin jam kos dengan berdiskusi yang menghasilkan sesuatu, gak akan ada tuh kita ngalamin susahnya cari kerjaan. Sekarang kita tanya sendiri deh, kita ke sekolah itu untuk belajar atau bermain? Jawaban yang gue harapkan tentunya ya belajar. Maksud belajar di sini, kita akan tetap belajar dengan atau tanpa adanya guru. Seandainya jam kos pun, kita akan tetap belajar. Berat dengan kata belajar. Oke, gue sebutin hal-hal yang bisa kita lakuin saat jam kos. Ngerjain tugas bareng. Kalau lo ngerjain tugas sendiri, ada aja setan yang bikin lo males, ngegoda lo untuk main yang gak berfaedah. Tapi kalau lo bareng-bareng, tugas lo gak kerasa udah selesai. Bukan hanya udah selesai aja loh, tapi lo juga udah ngajak teman-teman lo nyelesain itu tugas. Istilahnya lo jadi trendsetter buat mereka. Lo pasti ngerasa berat kan? Dalam satu buku ada 12 bab. Mau hatam dengan cepat? Gimana caranya? Sekarang gak usah khawatir. Lo tinggal bagi tiap bab ke teman-teman lo dan biarin mereka ngejelasin bab itu. Intinya kayak lo sharing cerita antar temen lah. Lo lega, temen lo juga lebih lega. Bikin orang pinter kan? Pahala kan buat lo. Tugas utama dari guru udah beres. Tapi waktu jam kos masih ada nih. Ngapain lagi ya? Tenang, gue kasih tahu nih. Kalau lo anak multimedia, lo bisa isi jam kos lo dengan ngevlog atau bikin project film. Kalau lo anak akunting, lo bisa bikin laporan keuangan banyak orang. Mang Baso, mie ayam, Mang Cendol, bibi cimol, atau bibi warung. Kalau lo anak tata boga, lo bisa bikin vlog makanan, entah itu review makanan, how to cook something, bahkan lo bisa masarin produk sendiri lo. Atau kalau lo anak sastra, lo bisa bikin blog dan bikin novel. Kalau lo lakuin hal tadi di jam kos, gue percaya, gue yakin gak ada satu momen pun yang lo sesali. Tapi kalau lo gak lakuin hal tadi di jam kos, sekarang gue tanya, berapa tahun kita habisin buat sekolah? Oke, kita skip yang SD dan SMP, kita mulai dari SMA. Selama 3 tahun itu, berapa duit yang ortu kita keluarkan untuk sekolah? Perlengkapan sekolah, seragam sekolah, buku paket yang harus lo beli dari sekolah, ongkos untuk lo pergi ke sekolah, uang jajan, uang SPP, uang fotokopi, internet, dan pulsa. Pernah lo hitung berapa banyak duit yang keluar? Banyak. Duit yang dikeluarin ortu lo itu apa sebanding dengan perjuangan lo yang asik main saat di sekolah, saat di jam kos? Oke, kita kalkulasikan ya. Let's say ongkos PP sehari 5.000, uang jajan sehari 5.000, total per hari 10.000. Kita sekolah 5 hari kan, dikalikan dengan 10.000, maka seminggu ortu kita keluarin duit 50.000 tuh. Kalau dalam sebulan, kalikan lagi 50.000 kali 4, 200.000. Jadi dalam setahun berapa uang jajan dan ongkos kita? 200.000 kali 12, 2.400.000. Udah gitu aja? Ya kagak lah, kita kan sekolah 3 tahun bro. Jadi kalikan lagi, 3 kali 2.400.000, 7.200.000. Gile, gak sedikit kan? Ini baru hitungan minimumnya loh. 3 tahun aja perlengkapan ecek-ecek kita segini, 7.200.000 woy. Belum lagi SPP selama 3 tahun, pulsa selama 3 tahun, fotokopi selama 3 tahun, bayar kas ke bendahara selama 3 tahun. Apalagi kalau ditambah uang masuk ke sekolah. Kebayangkan kalau semua itu jadi tabungan kita. Kalau kita anak baik, kita pasti akan berpikir gimana caranya duit yang ortu kita keluarin tadi bisa balik modal. Thomas Alva Edison pernah bilang gini nih, waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh manusia dan dia tidak boleh sampai kehilangan waktu. So,
Satu-satunya solusi adalah saat ada waktu luang di sekolah, dimanapun dan kapanpun, kita jangan sampai kehilangan waktu deh. Waktu yang membuahkan hasil, bukan waktu yang tanpa ada rencana atau target. Seperti air yang mengalir, memang banyak godaan dari teman sekitar, tapi sekali lagi, ingatlah orang tua kita yang udah kerja keras banting tulang, yang pinjem duit sana-sini, yang pulang dengan wajah letih tapi tetap bersabar. Mereka perjuangin kita itu untuk sekolah, demi masa depan yang baik, berharap karir kita itu secemerlang bintang. Jadi masih mau main-main di sekolah?